Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Ari Dwi Rahmawati pada pelajaran Matematika kelas 4 semester 2. Anak-anak, hari ini sehat? Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga dengan bacaan bismillah ini akan memudahkan kita dalam memahami pelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak tentang materi diagram batang. Nah, diagram batang itu apa? Nah, misalkan Doni akan menanyai teman-temannya tentang olahraga favorit teman-temannya. Ada yang suka basket, ada yang suka voli, ada yang suka bulu tangkis, ada juga yang suka sepak bola. Nah, tentunya teman-teman di kelasnya itu tidak semuanya memiliki hobi yang sama. Pasti mereka mempunyai hobi yang berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan Doni mencatat olahraga favorit teman-temannya, kita bisa menggunakan diagram. Nah, langsung saja kita bisa melihat ke sini. Nah, bagaimana yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, kegiatan mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pencatatan langsung. Nah, bagaimana cara pencatatan langsung itu? Nah, tadi Doni bisa langsung menanyai kepada teman-temannya apakah hobi teman-temannya tersebut. Misalkan Andi hobinya main sepak bola, kemudian misalkan Rizal hobinya main bulu tangkis dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu bisa langsung dicatat berapa anak yang menyukai sepak bola, berapa anak yang menyukai bulu tangkis, berapa anak yang menyukai basket. Nah, berapa anak yang menyukai voli misalnya. Nah, itu menggunakan cara pencatatan langsung. Jadi Doni langsung menanyai, kemudian langsung dicatat dalam catatannya. Nah, itu adalah cara yang pertama, yaitu pencatatan langsung. Kemudian pasti langsung akan mendapatkan data yang akan diinginkan. Itu contoh satu. Misalkan lagi contoh yang kedua, kita akan mencari data tentang tinggi badan siswa kelas 4 misalkan. Nah, kita bisa mengukur menggunakan alat pengukur tinggi badan, kemudian langsung mencatat ke dalam catatan kita. Itu akan memudahkan kita untuk membuat sebuah diagram. Kemudian, yang kedua, menggunakan cara lembar isian. Nah, di situ, misalkan menggunakan lembar isian, kita memberikan lembar yang di situ sudah ada data yang harus diisi oleh seseorang. Misalkan kita akan mencari data berat badan siswa kelas 4. Nah, kita bisa memberikan lembaran kepada teman-teman dengan cara nanti teman-teman akan mengisi sendiri berapa berat badan dari teman-teman tersebut, ya. Nah, seperti itu. Setelah sudah diisi, maka akan dikumpulkan kembali. Nah, akan kita kumpulkan jawabannya. Siapa-siapa saja, misalkan yang beratnya 20 kg. Kemudian yang beratnya 25 kg misalnya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan berapa anak yang beratnya sekian, berapa anak yang beratnya sekian, seperti itu. Nah, itu tadi ada dua cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama dengan pencatatan, yang kedua yaitu dengan lembar isian. Jelas ya anak-anak? Nah, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang membaca dan menyajikan diagram batang. Nah, yang pertama membaca diagram batang. Bagaimana cara kita membaca diagram batang? Nah, di sini Ibu sudah menyajikan sebuah diagram batang tentang siswa yang menyukai pelajaran yang ada di kelas 4. Nah, kita lihat di sini. Siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah berapa? Ya, ada 10 anak, ya. Jadi di sebelah sumbu yang mendatar ini tentang mata pelajaran, kemudian sumbu yang tegak ini adalah tentang jumlah
siswa ya. Di sini Ibu beri jarak antara 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Tapi bisa juga misalkan anak-anak menuliskan angka yang urut 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk yang pertama adalah pelajaran matematika. Yang menyukai pelajaran matematika ada berapa? Di sini ada 10 anak. Kemudian yang berikutnya, yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia ada berapa di sini? Karena dia ada di tengah-tengah, bukan di 9 dan juga bukan di 8 dan juga bukan di 10. Berarti dia menduduki pada angka 9. Jadi yang menyukai bahasa Indonesia adalah 9 anak. Kemudian yang berikutnya pelajaran IPA. Berapa anak yang menyukai pelajaran IPA? Kita lihat di sini. Dia di atasnya 4, di bawahnya 6. Berarti yang menyukai pelajaran IPA adalah 5 anak. Nah, berikutnya yaitu pelajaran IPS. Pelajaran IPS kita lihat ke sini. Nah, yang menyukai pelajaran IPS adalah 6 anak. Ya, begitu ya. Jadi cara untuk membaca diagram batang yaitu dengan cara membaca datanya dan juga jumlahnya. Jumlahnya yang menduduki angka tersebut. Nah, itu yang pertama membaca diagram batang. Kemudian yang kedua adalah menyajikan diagram batang. Nah, di sini Ibu mempunyai data tentang nilai dan juga banyak siswa. Ada siswa yang mendapat nilai 5, ada yang mendapat nilai 6, 7, 8, dan 9. Nah, banyaknya berapa? Yang mendapat nilai 5 adalah 1 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 6 adalah 5 siswa. Yang mendapat nilai 7 adalah 5 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 3 siswa. Dan yang mendapat nilai 9 adalah 4 siswa. Nah, jumlah keseluruhan berarti dalam kelas tersebut adalah 18 siswa. Nah, itu data yang akan kita buat menjadi sebuah diagram. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah anak-anak harus membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, seperti ini. Membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, langkah yang kedua, untuk sumbu mendatar kita isi dengan nilai ulangan matematika. Untuk sumbu tegaknya kita isi dengan jumlah siswa. Nah, ini Ibu menggunakan angka yang sudah urut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Bu Guru ulangi. Jadi sumbu mendatar adalah nilai ulangan matematika. Kemudian sumbu yang tegak adalah banyak siswa. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita tinggal mengisikan, memindahkan dari tabel menuju ke diagram. Ya, kita mulai dari yang pertama. Dari yang mendapat nilai 5 adalah 1 siswa. Berarti akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, 1. Ya, kita urutkan. Yang 1 adalah mendapat nilai 5 adalah 1 siswa. Nah, kemudian mohon maaf. Ya. Kemudian yang mendapat nilai 6. Berapa siswa? Yang mendapat nilai 6 di sini adalah 5 siswa. Kita kembali ke diagram. Nah, mendapat nilai 6 adalah 5 siswa. Berarti kita luruskan dengan angka 5. Iya. Nah, sudah selesai. Untuk yang nilai 6 adalah 5 siswa. Jelas ya? Lanjut yang mendapat nilai 7. Yang mendapat nilai 7 ini berapa siswa? Sama ya, kebetulan di sini sama. Banyak siswanya adalah 5. Nah, akan kita gambarkan juga ke sini. Ya. Nah, ini juga nilai 7 ke 5 siswa ya. Ini kita lanjutkan yang berikutnya, yang mendapatkan nilai 8. Berapa? Kita lihat ke
tabel. Yang mendapat nilai 8 adalah 3 siswa. Berarti kita kembali ke diagram, kita urutkan pada angka 3. Kita buat sampai angka 3. Nah, kurang lebih begini. Oke, ya, yang mendapat nilai 8 berarti 3 siswa. Kemudian yang terakhir 9, yang mendapat nilai 9 adalah 4 siswa. Langsung saja kita cari urutan yang ke-9. Urutan yang ke-4. Nah, seperti itu. Jadi sudah selesai ya. Ini sudah dalam bentuk diagram batang. Nah, bisa kita arsir seperti ini. Bu Guru ulangi, kita kembali melihat ke tabel. Dari yang siswa mendapat nilai 5 adalah 1 anak, berarti ini ke yang lurus pada nilai 1. Kemudian yang mendapat nilai 6 adalah 5 anak, yang mendapat nilai 7 adalah 5 anak, yang mendapat nilai 8 adalah 3 anak, dan yang mendapat nilai 9 adalah 4 anak. Nah, begitu cara untuk menyajikan sebuah diagram batang. Itu tadi adalah satu contoh tentang data nilai matematika pada siswa. Nah, anak-anak bisa saja membuat data tentang misalkan berat badan, atau misalkan tinggi badan, atau mungkin yang saat ini sedang terjadi, Badan Statistik Nasional pasti juga membuat data tentang wabah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Misalkan Jawa Tengah, berapa yang sudah positif kena COVID-19. Kemudian dari Provinsi Jawa Tengah, dari Provinsi Jawa Timur, dari Provinsi misalkan Kalimantan, dan seterusnya. Ya, nah itu bisa disajikan dalam yang namanya sebuah diagram batang. Ya, silahkan anak-anak bisa mencoba kembali di rumah, bisa membuat tentang sebuah diagram batang tentang suatu data. Ya, bisa berdiskusi dengan orang tua. Nanti silahkan anak-anak mencoba dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di sini. Semoga nanti anak-anak bisa mengerjakan. Ya. Begitu yang sudah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan mudah ya, dan bisa mempelajarinya kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.